Badai Rosi yang memicu gelombang setinggi 3 hingga 4 meter mengancam sejumlah wilayah perairan Indonesia. Pasangan Agung Nukman menghormati keputusan KPUD Jawa Barat, namun di Medan KPUD Sumut justru diminta dibubarkan. Halo pemirsa, kedua laporan tadi beserta sejumlah laporan penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Saya Putra Nababan, inilah Seputar Indonesia. Sebuah helikopter wisata milik PT Air Bali mendarat darurat di areal persawahan di Desa Lebih, Kabupaten Gianyar, Bali, Rabu siang. 4 penumpang wisatawan Amerika Serikat bersama kapten pilot selamat meski bagian ekor helikopter patah dan terlempar hingga beberapa meter. Helikopter charteran milik PT Air Bali ini mendarat darurat sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah, Rabu siang, sepulang terbang wisata dari wilayah Kintamani, Kabupaten Bangli. Pendaratan darurat terpaksa dilakukan karena dalam perjalanan terjadi kerusakan mesin. Kapten pilot Darwis memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di tengah sawah kering, tidak jauh dari Pantai Lebih, Kabupaten Gianyar. Dari suara dentuman keras yang terdengar, sebagian saksi mata menduga helikopter dengan nomor lambung PKDAT itu jatuh. Ini itu langsung turun pelan-pelan gitu loh, langsung jedor gitu loh. Langsung gitu ya? Itu sempat nyentuh pohon atau gimana Pak? Enggak. Patahnya kenapa dia? Oh, sampai di bawah baru patah. Baru patah? Diperkirakan helikopter melakukan pendaratan keras atau hard landing sehingga baling-baling dan bagian ekor helikopter patah dan terlempar hingga beberapa meter. 4 wisatawan asing warga Amerika Serikat dan pilot heli selamat dalam musibah ini. Menurut penumpang wanita ini, mesin terlebih dahulu mati, kemudian pesawat jatuh. The engine stopped and we crashed. We were coming in. Sementara manajer pemasaran PT Air Bali, Krishna, yang dihubungi per telepon mengatakan pihaknya belum mengetahui pasti penyebab kerusakan mesin pada helikopter, karena saat berangkat, helikopter dalam keadaan baik. Hingga sore ini helikopter masih berada di lokasi pendaratan dan menjadi tontonan warga setempat. Dari Bali, Safruddin Siregar dan Rio Barlianto melaporkan. Seluruh aktivitas pelayaran penumpang dan barang serta pelayaran tradisional yang beroperasi di Selat Bali saat ini diminta waspada. Permintaan ini menyusul adanya badai Rosi yang terjadi di Laut Jawa dan perairan Selat Bali hingga 3 hari ke depan. Para nahkoda kapal dan nelayan yang beroperasi di Selat Bali kini kembali diminta waspada selama melaksanakan aktivitas pelayaran di Selat Bali karena datangnya badai Rosi di perairan Laut Jawa, Selat Bali dan sekitarnya. Kecepatan badai Rosi mencapai 45 knot atau sekitar 85 km per jam dan sangat membahayakan bagi aktivitas pelayaran. Badai Rosi juga memicu gelombang pasang setinggi 3 meter disertai hujan lebat dan angin kencang di tengah laut. Berdasarkan hasil perakiraan Badan Meteorologi dan Geofisika kelas 3 di Banyuwangi, badai Rosi akan terjadi hingga 3 hari mendatang. Sebelah selatan Jawa itu diperkirakan 3 meter sampai lebih daripada 3 meter. Nah, kondisi ini tentunya harus kehati-hatian daripada nahkoda ataupun daripada perahu-perahu nelayan. Meski demikian, arus penyeberangan di dermaga ASDP Ketapang hingga Rabu masih normal. Kapal yang beroperasi untuk melayani penyeberangan Ketapang Gilimanuk juga beroperasi seperti biasa. Namun, jika kondisi cuaca dianggap terlalu berbahaya, Syah Bandar ASDP Ketapang akan memberlakukan buka tutup bagi semua aktivitas pelayaran penumpang di Selat Bali. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Suryono melaporkan. Pihak Syah Bandar Pelabuhan Kota Pekalongan, Jawa Tengah menyatakan hingga kini belum menerima adanya laporan kecelakaan perahu nelayan terkait gelombang tinggi yang sudah berlangsung selama 2 pekan. Gelombang tinggi hingga mencapai 4 meter disertai badai di tengah perairan Laut Jawa menyebabkan ratusan kapal nelayan asal Pekalongan terjebak di lautan. Menurut Syah Bandar Sucipto, ia telah memerintahkan perahu-perahu nelayan yang masih bisa dihubungi dengan alat komunikasi untuk berlindung di sejumlah pulau-pulau kecil di utara Pulau Jawa. Sejumlah nelayan yang berhasil pulang menuturkan masih banyak perahu yang terjebak di lautan dan berlindung di pulau-pulau kecil, sementara alat komunikasi mereka tidak berfungsi. Keluarga para nelayan berharap pemerintah setempat melakukan upaya untuk menolong para nelayan.
Kita beralih ke laporan politik. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Agung Gumelar dan Nu'man Abdul Hakim atau Aman akhirnya menerima keputusan KPUD Jawa Barat yang menyatakan kemenangan pasangan Ahmad Heriawan Dede Yusuf. Pendukung Aman dihimbau untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menodai demokrasi di Jawa Barat. Terima kasih, Saudara. Dalam pernyataannya di Bandung, Jawa Barat Rabu siang, pasangan Agung Gumelar dan Nu'man Abdul Hakim akhirnya menyatakan menerima dan menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Jawa Barat yang memenangkan pasangan Ahmad Heriawan dan Dede Yusuf. Maka Agung Nu'man mengambil sikap. Tolong didengar baik-baik ya. Sikapnya adalah menerima dan menghormati keputusan KPUD. Itu sikap dari Agung Nu'man. Pasangan ini pun tidak akan melakukan gugatan-gugatan hukum atas keputusan KPUD. Menurut pasangan Aman, keputusan ini mereka terima meski tim investigasi Aman menemukan sejumlah bukti kecurangan, seperti dalam proses perhitungan rekapitulasi suara di kawasan Depok, di mana tim Aman menemukan bukti penjumlahan suara yang tidak sesuai. Agung juga menghimbau kepada seluruh pendukungnya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menodai proses demokrasi di Jawa Barat. Saya menghimbau kepada semua pihak untuk tidak atau jangan lagi melakukan langkah-langkah atau tindakan yang dapat menodai perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat tercinta ini. Pasangan Ahmad Heriawan dan Dede Yusuf ditetapkan melalui rapat pleno KPUD Jawa Barat sebagai peraih suara terbanyak dengan mengantongi 7.287.105 suara. Pasangan Agung Gumelar dan Nu'man Abdul Hakim memperoleh 6.217.557 suara, sementara pasangan Dani Setiawan Iwan Sulanjana meraih 4.490.901 suara. Dari Bandung, Jawa Barat, koresponden RCTI Ilmi Hatta dan Agus Sigit melaporkan. Sementara itu di Sumatera Utara, sehari menjelang sidang pleno hasil penghitungan suara untuk menentukan gubernur dan wakil gubernur terpilih, gelombang aksi demo berlangsung di kantor KPUD. Suasana sempat memanas saat salah satu rombongan demonstran memaksa masuk ke halaman kantor KPU. Hingga pukul 1 siang, 4 gelombang demonstran mendatangi kantor KPU daerah Sumatera Utara. Aksi sempat memanas saat salah satu kelompok demonstran mencoba menerobos pagar betis polisi. Sempat terjadi pertengkaran antara pengunjuk rasa dengan Humas KPU Sumut, Handoko, karena massa tidak diizinkan masuk untuk bertemu Ketua KPU Sumut, Irham Buana. Para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum Peduli Pilkada Sumut dan Forum Masyarakat Sumatera Utara menuntut pilkada ulang, serta pembubaran KPUD karena dianggap tidak profesional dan menghamburkan uang rakyat. Pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Masyarakat Sumatera Utara semuanya sangat kecewa dengan kinerja KPU yang tidak becus. Menurut pengunjuk rasa, 60% masyarakat tidak bisa memilih karena tidak memperoleh kartu pemilih. Sementara di sejumlah tempat terdapat kartu pemilih ganda. Sementara itu hingga pukul 15 sore, pasangan Samsul Arifin, Gatot Pujo masih memimpin penghitungan suara sementara Pilkada Sumatera Utara dengan 1.203.245 suara atau 28,64%. Pasangan Triam Tomo, Beni Pasaribu menyusul di urutan kedua dengan 919.000 lebih suara atau 21,90%. Urutan ketiga, pasangan Wahab Dalimunte, Raden Syafi'i dengan 702.000 lebih suara atau 16,73%. Urutan keempat dan kelima, masing-masing pasangan R.E. Siahaan Suherdi dan Ali Umri Maratua. Total suara yang dihitung KPU Sumatera Utara adalah 8.475.036 suara. Tim Liputan Biro Medan melaporkan. Ajang saling menyontek mewarnai pelaksanaan ujian akhir nasional tahun ini. Kami akan segera kembali dengan laporannya sesaat lagi. Status anak Gunung Krakatau ditingkatkan menjadi siaga menyusul terjadinya letusan keras yang terdengar hingga radius 50 km dari lokasi gunung yang terletak di Selat Sunda tersebut.
Dinaikannya status Gunung Anak Rakatau ke level 3 dengan status siaga dikarenakan jumlah letusan dan muntahan material serta faktor kegempaan kembali naik. Lontaran material serta kepulan disertai ledakan sangat keras sehingga terdengar oleh warga yang berada di sepanjang pesisir Pantai Anyer hingga Pasuruan. Menurut petugas pos pengamatan Gunung Anak Rakatau, peningkatan aktivitas gempa vulkanik dangkal terjadi sejak 2 hari lalu akibat letusan di Kawah Baru sebelah selatan yang diameternya melebar menjadi lebih dari 140 meter persegi. Meski ledakan terdengar sangat keras, namun area berbahaya ditetapkan hanya 2 hingga 3 km di pusat Gunung Anak Rakatau. Terdakwa kasus penistaan agama Ahmad Musadek divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Musadek terbukti melanggar pasal 165 tentang perbuatan penistaan agama. Sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Ahmad Musadek di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dipadati pendukung Musadek dan juga massa dari Front Pembela Islam atau FPI. Polisi menjaga ketat jalannya persidangan dengan memeriksa semua pengunjung yang hendak masuk ruang sidang. Namun pendukung Musadek yang diduga membawa senjata tajam tak urung luput dari penjagaan polisi. Sudah diamankan oleh Polres Jakarta Selatan. Sebetulnya bukan satu, banyak, tapi yang tertangkap tangan hanya satu. Dua. Kuasa hukum Musadek memprotes keputusan hakim dan berencana akan melaporkan majelis hakim ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial karena dianggap berpihak pada tuntutan jaksa. Hakim sudah berpihak, ya, sehingga tidak fair jalannya persidangan itu. Kami punya bukti dan kami ada rekamannya, di mana majelis sudah berpihak di dalam persidangan ini. Rekaman apa tuh, Pak? Rekaman jalannya persidangan, di mana majelis sudah tidak bersikap adil dan netral. Atas vonis 4 tahun penjara, Ahmad Musadek yang tercatat sebagai warga Beji Depok ini pun langsung mengajukan banding. Pemimpin aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah ini pernah menggemparkan umat Islam Indonesia dengan pengakuan ia adalah nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dalam ajarannya, mantan pelatih bulu tangkis tahun 70-an ini menerapkan pengucapan kalimat syahadat yang berbeda dan sholat 5 waktu yang dikerjakan 1 kali saja dalam sehari. Kontributor Daru Supriyadi melaporkan. Pemirsa, soal yang terlalu sulit menyebabkan suasana pelaksanaan ujian akhir nasional di sejumlah daerah menjadi berbeda. Ada sejumlah siswa yang pingsan akibat stres atau pengawas yang seolah melonggarkan para siswanya untuk saling menyontek. Suasana ujian di Sekolah Menengah Kejuruan Nganjuk hari ini terlihat agak berbeda. Para siswa dibebaskan saling menyontek dan bekerja sama dalam mengerjakan soal. Anehnya, walau siswa tampak saling menyontek, pengawas dan pihak sekolah seolah membiarkan. Sejumlah siswa pun mengakui adanya kelonggaran dalam pelaksanaan ujian kali ini. Tadi gimana cara mengerjakan? Bisa minta bantuan teman-temannya? Bisa ya? Enggak dimarahi sama pengawasnya? Ya, marahi tapi jangan ramai gitu aja. Tapi tetap boleh. Kepala SMK Dr. Sutomo Subijan menolak berkomentar ketika ditanyai masalah ini. Ia hanya meminta agar tindakan seperti ini diberi toleransi. Namun berbeda dengan keterangan Kasubdin Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nganjuk. Ia justru membantahnya dan berjanji untuk memanggil pihak sekolah tersebut untuk dimintai keterangannya. Kami akan konfirmasi dulu kepada sekolah, tapi yang jelas kalau kelonggaran itu tidak ada dan kami akan mengambil tindakan kalau sampai ada sekolah yang memberikan kelonggaran kepada siswa. Lain lagi dengan di Rembang. Diduga akibat stres, 4 siswa SMA Negeri 1 Sumber Rembang mendadak pingsan di tengah pelaksanaan ujian nasional mata pelajaran bahasa Inggris. Para siswa menilai soal yang diujikan cukup sulit sehingga mereka tak yakin bisa mendapat batas nilai minimal yang ditentukan. Sebagian siswa bahkan ada yang menangis usai ujian. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumber Sutrisno mengakui mata pelajaran ini memang paling ditakuti para siswa. Beban ini bertambah dengan kewajiban siswa mengerjakan 2 mata pelajaran dalam 1 hari.
Sutrisno meminta agar tahun depan pemerintah hanya memberlakukan 1 mata pelajaran per hari agar siswa lebih berkonsentrasi. Muhtar Bagus dan Musyafak melaporkan. Ribuan petani tebu se-Jawa Timur berunjuk rasa menuntut agar kebijakan gula rafinasi dari pasaran segera ditarik. Kami akan segera kembali dengan laporannya. Ribuan petani tebu di berbagai wilayah di Jawa Timur siang tadi berunjuk rasa di Surabaya. Mereka menuntut agar Pemda setempat menarik gula rafinasi dari pasaran karena dinilai mengganggu stabilitas petani tebu. Ribuan petani tebu dari berbagai wilayah di Jawa Timur siang tadi berunjuk rasa. Mereka kemudian melakukan aksi bakar topi caping dan 3 karung gula rafinasi atau gula kristal mentah. Mereka kecewa dengan pemerintah yang tidak melarang peredaran gula rafinasi yang dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas petani tebu. Para petani tebu menuntut agar pemerintah daerah segera membuat kebijakan untuk menarik gula rafinasi dari pasaran dan segera menutup sejumlah gudang yang menyimpan ribuan ton gula rafinasi di Surabaya. Dalam aksinya, para petani sempat mendatangi gedung DPRD Jawa Timur. Bersama sejumlah anggota Komisi B, para petani kemudian berkonvoi menuju gudang yang disebut-sebut sebagai tempat penimbunan gula rafinasi. Di sini mereka menemukan 500.000 ton gula rafinasi atau gula kristal mentah siap edar. Gudang ini adalah milik Wang Seng, salah seorang distributor gula di Surabaya. Para petani kemudian mendesak agar gudang segera ditutup. Namun keinginan petani tidak bisa langsung dilakukan. Wakapolres Surabaya Utara, Kompol Tony Sugianto mengatakan polisi harus menyelidiki terlebih dahulu apakah pemilik gudang bersalah atau tidak. Pihaknya hanya menjaga gula dalam gudang tidak keluar. Wang Seng sang distributor sendiri menolak berkomentar. Sementara Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, Arum Sabil, menilai polisi tidak tegas dan mendesak agar para distributor segera ditindak secara hukum. Berdasarkan keputusan Memperindak nomor 527, gula rafinasi berbahan baku impor hanya dapat diperjualbelikan kepada industri dan dilarang diperdagangkan kepada masyarakat. Tim Liputan Biro Surabaya melaporkan. Pemirsa, sebuah spa di Bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hari ini menjadi lokasi reka ulang kasus penyuapan Jaksa BLBI Urip Trigunawan. Belum jelas bagaimana transaksi di spa tersebut dikaitkan dengan penyuapan Urip. Yang pasti, Urip sendiri absen tanpa alasan yang jelas. Reka ulang selama kurang lebih 1 jam ini digelar di Delta Spa di Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Adegan reka ulang dimulai saat kedatangan 4 orang, salah satunya adalah Urip Trigunawan. Namun jaksa kasus BLBI yang kini berstatus tersangka penyuapan itu diperankan oleh anggota KPK karena Urip menolak hadir dalam reka ulang. Tidak diketahui apa yang dilakukan Urip dalam ruangan karena reka ulang tertutup untuk pers. Saat keluar dari Delta Spa, salah seorang saksi membawa tas berisi uang lalu diberikan kepada Urip saat keduanya berada di dalam mobil. Urip lalu diantarkan ke mobilnya yang diparkir tidak jauh dari Delta Spa. Reka ulang dilanjutkan ke Menara Karya di Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Reka ulang ini pun tertutup untuk pers. Tidak ada keterangan dari KPK seputar reka ulang di 2 tempat tersebut dan kaitannya dengan kasus Urip. Belum jelas pula mengapa Urip Trigunawan menolak hadir. Pada saat reka ulang berlangsung, Urip kembali menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Urip Trigunawan ditangkap awal Maret lalu dengan tudingan menerima suap dari Artalita Suryani. Artalita yang juga berstatus tersangka disebut-sebut dekat dengan Samsul Nur Salim, konglomerat yang tersangkut kasus penyelewengan dana BLBI. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, bagaimana bila Presiden Yudhoyono dan Sultan Hasan Al-Bolkiah beradu kelenturan? Kita saksikan laporannya sesaat lagi. Pemirsa, diplomasi bisa dilakukan dengan banyak cara. Hari ini Presiden Yudhoyono dan Sultan Brunei Hasan Al-Bolkiah melakukan diplomasi olahraga.
Konsentrasi penuh terpancar dari raut wajah Presiden Yudhoyono. Setiap gerakannya tampak luas, mulai dari peregangan hingga pemanasan inti. Jarang terlihat berolahraga di depan publik, Presiden ternyata mampu mengikuti semua gerakan yang diminta instruktur. Lalu, mengapa olahraga masuk dalam agenda Presiden hari ini? Tidak ada penjelasan resmi dari pihak istana, namun yang jelas Presiden berolahraga bersama Sultan Hasan Al-Bolkiah di Mabes TNI Cilangkap Rabu pagi. Sejak tiba di Jakarta Selasa pagi, Sultan Bolkiah memang terus mengisi waktu luangnya dengan berolahraga, termasuk bermain bulu tangkis. Tidak cukup dengan senam. Rombongan juga melanjutkan dengan berjalan kaki sepanjang 2,5 km mengelilingi kompleks Mabes TNI. Semangat berolahraga ini patut kita tiru. Ingat, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Michael Chandra dan Milar Aba melaporkan. Seputar Indonesia 23 April 2008 berakhir di sini. Saya Putra Nababan, terima kasih. Sampai jumpa.